Selamat pagi Pak Handoko. Oke Pak. Nah, sepertinya Pak Handoko banyak sekali pikiran ya, sepertinya agak sedikit lelah ya. Mungkin ada yang perlu diceritakan Pak Handoko. Untuk hari ini alhamdulillah sangat sehat dan sangat bersemangat. Untuk lelah, insya Allah setiap hari karena kita beraktivitas ya Pak, itu yang kelelahan. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya curhat ke panjenengan. Mungkin panjenengan sebagai senior saya ada solusi berkaitan dengan apa yang akan saya ceritakan. Ya, jadi apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Pak Handoko capai dari hasil diskusi kita ini? Mungkin yang saya inginkan bahwa kita lebih bisa mencari solusi, terutama untuk nantinya mandiri solusinya terlebih. Dan yang saya bicarakan ini berkaitan dengan pengalaman saya, Pak. Ya, pengalaman yang seperti apa Pak Handoko? Mungkin bisa lebih eh, Bapak ceritakan agar Bapak nanti kemudian rasakan pengalamannya seperti apa? Oke, yang pertama, Pak, untuk berkaitan dengan kesulitan tentang seperti ini, Pak. Kalau di suatu kelompok pembelajaran, otomatis itu kan terdiri dari banyak orang, gitu. Nah, di Ya, dalam kelompok rombel tersebut terdiri dari banyak orang yang satu sama lainnya itu tidak sama. Yang satunya mungkin mempunyai karakteristik A, yang satunya karakteristik B. Nah, dalam sebagai guru biasanya kita mengalami kesulitan akan hal tersebut, Pak. Contohnya berkaitan mungkin dengan penerimaan materi yang diberikan atau ya. daya tampung itu saya mengalami kesulitan, Pak. Tindakan apa yang Bapak lakukan dalam memahami permasalahan yang terjadi di panjenengan tadi, di Bapak? Tindakan untuk memahami yang pertama saya melakukan pengamatan, Pak, bahwa kenapa kok seperti ini anak-anak. Apa mungkin cara saya menyampaikan pembelajaran atau mungkin uh, situasi dan kondisi dalam kelas kurang nyaman dan sebagainya, atau mungkin memang kemampuannya yang berbeda-beda. Saya terkadang melakukan pengamatan, saling berkomunikasi dengan wali murid, atau bahkan terkadang waktu istirahat saya duduk-duduk dengan anak yang si A, si B, si C menanyakan, kita berbicara tatap muka, apa yang kalian rasakan, apa kesulitan apa tentang pelajaran ini. Seperti itu, Pak. Saya Ya, mengetahuinya bisa mengetahui seperti itu dari itu. kalau boleh saya simpulkan Pak Handoko, berarti Pak Handoko sudah melakukan langkah pertama pengamatan baik secara di dalam kelas panjenengan berupa karakteristik siswa, kemudian sambil gaya belajar siswa, dan kemudian Pak Handoko sampai sudah bertemu dengan mencoba mencari informasi dengan wali siswa. Seperti itu, benar begitu Pak Handoko? Oke, Pak, benar, Pak. Ya. Oke, saya lanjut Pak Handoko. Sekarang coba Bapak kalau sudah tahu penyebabnya, kira-kira tindakan atau hambatan atau kesulitan mana yang Bapak alami? Yang pertama yang saya alami berkaitan dengan pemahaman siswa. Misalkan Ya, materi yang saya berikan adalah materi IPA. Terkadang siswa tersebut tidak serta-merta menerima apa yang saya berikan. Padahal untuk di kelas saya bagi kelompok sesuai dengan kemampuan mereka menurut pengamatan saya.
Tapi terkadang juga ada beberapa siswa yang memang dia itu cenderung tidak berminat dengan pembelajaran tersebut, sehingga mengganggu kondusivitas keadaan kelas. Yang seharusnya kelas tersebut terasa bisa berjalan lancar, ada beberapa gangguan dan hambatan dikarenakan anak-anak tersebut. Ya, itu yang sudah jenengan paparkan ya Pak. Nah, kira-kira ya beberapa hari ke depan apa yang Bapak ingin lakukan untuk menanggulangi untuk hambatan-hambatan yang terjadi di kelas Bapak tersebut? Untuk beberapa hari ke depan saya akan mencoba hal-hal baru, Pak. Mungkin anak tersebut menurut penilaian observasi saya salah menempatkan. Misalkan dia lebih suka ke kinestetik, saya tempatkan ke auditory atau ke visual, sehingga dia merasa tidak nyaman. Terus yang kedua, mungkin Pak, saya akan ajak keluar kelas. Kita akan belajar di luar dengan suasana yang berbeda. Seperti itu, Pak. Ya, oh begitu ya. Beberapa tindakan yang akan dilakukan. Kemudian dari beberapa hal yang dengan ceritakan tadi Pak Handoko, hal yang mana menurut jenengan menjadi prioritas utama? Mengelompokkan ke sesuai karakter siswa atau mengajak siswa ke keluar kelas tadi? Menurut saya yang paling utama adalah tentang mengetahui benar kebutuhan dan gaya mereka belajar, pinginnya seperti apa. Itu yang paling utama, sehingga dalam menyiapkan pembelajaran dan proses pelaksanaannya sesuai. Minimal mereka tidak melakukan hal-hal yang sekiranya bisa menghambat dalam proses pembelajaran. Terus yang kedua, menciptakan lingkungan yang sesuai, Pak. Yang menurut saya anak-anak itu suka, senang, dan baru, sehingga mereka membuat seperti merasa penasaran seperti itu. Ya, kira-kira yang selain jenengan ceritakan tadi, adakah prioritas yang lain Pak untuk menanggulangi hambatan atau kesulitan yang Bapak alami di kelasnya? Prioritas yang lain mungkin berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana, Pak. Jadi kita membuat sarana dan prasarana dengan membuat sendiri dengan anak-anak, atau merencanakan bersama-sama pembelajaran dengan anak-anak. Misal, unsur pembelajarannya ini, kalian maunya pembelajaran seperti apa? Atau misalkan kita lihat video, atau kita jalan-jalan dengan sambil belajar dengan membawa rubrik penilaian, atau mungkin kalian maunya seperti apa. Dan saya akan tawarkan ke wali murid, akan informasikan bahwa mungkin ada wali murid yang mempunyai ide pembelajaran yang seperti ini. Lalu kita sepakati di dalam kelas untuk pembelajaran 1 minggu ke depan seperti ini. Mungkin itu, Pak. Wah, sangat menarik diskusinya Pak Handoko. Artinya Bapak ini sudah melakukan atau mengidentifikasi permasalahan sampai Pak Handoko bisa menceritakan langkah-langkah prioritas sampai ini tindak lanjut. Artinya Pak Handoko tadi sampai mengidentifikasi gaya belajar siswa, kemudian bertanya langsung kepada murid atas kesenangan anak dalam belajar, kemudian gaya belajar, kemudian keinginan ya anaknya belajar yang Pak Handoko laksanakan. Ya, menurut saya itu sangat bagus, Pak Handoko. Kemudian kira-kira ada lagi yang bisa diceritakan Pak Handoko untuk tindak lanjut berikutnya atau yang akan jenengan lakukan? Terus yang kedua gini, Pak. Ya. Di sekolah saya termasuk salah satu sekolah yang
mempunyai siswa yang banyak Ya, dibandingkan dengan sekolah-sekolah lainnya. Karena banyaknya siswa, otomatis untuk kontrol manajemen dalam sesuatu bidang atau perihal itu akan lebih ekstra gitu Pak. ya, Dalam pengamatan saya, karena kita memang warga sekolahnya banyak, sekolah saya siswanya sekitar 430-an ya, dengan 2 rombel yang seharusnya satu rombel satu kelas itu terdiri dari 3 rombel. Karena kita keterbatasan kelas, kita jadikan 2 rombel. Dan untuk otomatis dengan banyaknya siswa tersebut kita mendapat masalah baru, Pak, yaitu terutama dengan pengelolaan sampah. Kita mempunyai tukang kebun yang notabene bisa di bidang itu dengan jumlah yang sesuai, dua orang, yang satunya merangkap sebagai satpam, tapi itu tidak cukup Pak. Setiap hari sampah itu kalau kita kumpulkan dan kita kilokan itu mungkin hampir 40 sampai 50 kilo sampah setiap hari dengan berbagai jenis dalam satu hari. Dan untuk tempat penampungan TPS ya Pak di ya, sekolah itu setiap harinya harus kewalahan, bahkan sampai guru-guru yang mungkin tidak ada jam itu ikut membantu memisahkan sampah, membakar sampah dan sebagainya. Itu yang menjadi problema kami dan rekan-rekan sejawat kami Pak. Mungkin Bapak ada solusi yang berkaitan dengan hal tersebut. ya. Sangat bagus sekali keterbukaan panjenengan Pak Handoko untuk menceritakan profil sekolahnya panjenengan yang notabene sekolah jenengan tadi termasuk sekolah yang kategori besar di mana banyak karakter siswa di sana, kemudian ada permasalahan-permasalahan yang muncul termasuk penanggulangan sampah. Ya, artinya yang sudah jenengan sampaikan tadi mungkin menjadi langkah awal. Langkah awal di mana jenengan bisa ya menentukan memposisikan diri ya sebagai tenaga kependidikan. Kemudian Pak Handoko sudah serta-merta masih tenaga muda yang bisa memberi tauladan kepada guru-guru lain atau kepada siswa untuk mengajak untuk peduli kepada lingkungan. Sangat luar biasa. Ya, Pak Handoko, bagaimana kemudian Pak Handoko saya memberikan solusi agar tadi bisa dipahami, artinya dilakukan secara step by step, artinya Pak Handoko bisa kontinuitas, kemudian Pak Handoko bisa terapkan dalam sekolahnya panjenengan untuk senantiasa ya agar menjadi sekolah yang aman dan nyaman untuk belajar bagi siswa. Begitu Pak Handoko. Kemudian diskusi kita semakin menarik Pak Handoko. Lalu komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana-rencana ini, Pak? Untuk rencana yang seperti Pak, mungkin Bapak bisa mengarahkan karena kita biasanya hanya mengelola sampah, membakar, mengumpulkan Ya, atau memilah-milah yang misalkan botol plastik, lalu kita berdayakan anak-anak, kita suruh anak-anak sebagai petugas kebersihan, nanti kalau misalkan dapat silakan dijual, kita mendatangkan market tobruk gitu ya, bahasanya. ya, Nah, market tobruk kita jual dan untuk fee-nya kita berikan sepenuhnya kepada anak-anak. Mungkin cuman itu Pak. Jadi saya juga kadang bingung ini sampah ini harus diapakan dan ya, untuk kepedulian anak-anak juga untuk itu mungkin kalau skalanya itu mungkin 50-40% kepeduliannya. ya, Bagaimana Pak? Masih ya, gimana ya caranya seperti ya. itu? Ya selain yang jenengan paparkan barusan dijual juga bisa, atau begini Pak, kalau bisa digunakan untuk daur ulang, kita buat kerajinan Pak. Artinya barang-barang bekas yang bisa kita gunakan, kita ajak anak-anak untuk berkreativitas Pak. Mungkin dari contoh dari gelas plastik bisa kita manfaatkan untuk membuat
vas bunga dan lain sebagainya. Itu mungkin lebih arahnya ke kreativitas anak. Tetapi tindakan yang jenengan lakukan tadi kerjasama dengan bank sampah, market obrok, departemen market obrok ya Pak, dinas market obrok itu juga sangat bagus. Artinya apa? Artinya ada kolaborasi antara dinas kebersihan dengan dinas pendidikan yang jenengan atau sekolah jenengan tempati. Kemudian dari hasil itu juga dikembalikan lagi untuk anak, untuk kebutuhan anak, sehingga memang ada apa ya, ada bermanfaat di sana. Ya begitu Pak, untuk saran saya tadi seperti itu. Terus saya lanjut Pak, karena diskusinya semakin menarik ini ya. Untuk saya coba, siapa yang dapat membantu Bapak untuk menjalankan komitmen ini Pak? Untuk menjalankan komitmen ini yang bisa membantu semuanya Pak. Ya. Kepala sekolah, rekan sejawat, guru-guru, wali murid yang berpartisipasi, warga sekolah dan sebagainya. Yang mungkin ide kami dalam pengelolaan sampah itu kita membangun suatu produk Pak. Tapi produk itu kami masih mencari-cari apa ya produk yang bisa paling tidak bisa mengajari anak-anak itu kewirausahaan. Kalau misalkan hanya dijual itu gini Pak, untuk kesan nominalnya itu anak-anak itu supaya marem gitu loh Pak, seperti itu. Tapi produknya itu kami ada, misalkan kita lihat referensi dari YouTube mungkin dijadikan bata plastik gitu Pak. Tapi alatnya kami tidak mempunyai karena memang harus diproses pembakaran dulu, ada proses pencetakan dan sebagainya. Kalau misalkan jadi vas bunga pot itu mungkin kami itu sudah mainstream Pak. Sehingga terkadang kalau pot malah dibuat mainan sama anak-anak, mungkin sepak bola atau malah dipukul-pukul. Jadi kami apalagi ya yang mungkin dari Pak Rian, dari pengalaman panjenengan yang luar biasa, ada sedikit masukan untuk kami berkaitan dengan masalah tersebut. Ya, saya rasa ide yang jenengan paparkan itu sangat baik sekali Pak. Nah, kemudian bagaimana penerapannya saja, tinggal mengembangkan saja menurut saya Pak. Saya yakin Bapak dan tim di sekolah Bapak pasti bisa melakukannya. Kemudian dari hasil diskusi ini Pak, bahwasanya saya bisa memberikan saran ke jenengan untuk selalu senantiasa mulai tentang karakter siswa, bagaimana memberikan pembelajaran yang nyaman dan aman bagi siswa. Tentunya perlunya berkolaborasi, perlunya inovasi-inovasi untuk senantiasa Bapak lakukan sesuai dengan perkembangan zamannya, sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu tentang penanggulangan sampah tadi, ya sudah kan sadari bahwasannya sampah karena dengan ini termasuk skor yang besar, tentunya harus ada tindak lanjut yang kita sampaikan tadi sangat bagus sekali Pak, bekerja sama dengan tim penanggulangan sampah itu, dan saya rasa juga bisa digunakan untuk jenis-jenis sampah yang sifatnya bisa digunakan untuk keterampilan seperti plastik, bisa digunakan keterampilan mungkin nanti bisa punya daya jual juga. Artinya nanti income dari sampah yang dikumpulkan dijual ke pengepul maupun income dari kreativitas siswa untuk dijual kembali itu semata-mata kembali lagi ke kebutuhan siswa Pak. Itu yang perlu ditekankan di situ. Kadang-kadang ditakutkan nanti karena ada suatu hal atau kegodaan nanti takutnya larinya ke mana. Artinya ini penekanan itu harus kita luruskan sehingga Pak Handoko bisa mendampingi proses penyaluran dana yang dari
uang dari hasil pengepul maupun dari penjualan kreativitas anak itu kembali untuk anak. Nah, itu asal. Kemudian bisa saya simpulkan yang lain lagi, artinya Pak Handoko terkait dengan permasalahan yang ada ini sudah sangat bagus tadi, sangat bagus, ide-ide penanggulangannya juga sangat bagus. Saya yakin, saya meyakini Bapak pasti bisa untuk menyelesaikan ya, apa yang menjadi permasalahan yang Bapak hadapi. Begitu ya Pak Handoko? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Berarti Ya. untuk intinya hasil dari pengumpulan sampah yang dinominalkan itu berarti harus ada pengawasan khusus ya, Pak? Iya, harus ada pendampingan. Artinya nanti diserahkan di depan anak-anak. Begitu Pak Handoko. Begitu. Berarti kita jadi lebih terstruktur dan ada kayak seperti laporan keuangan gitu ya. Ya, bisa disampaikan juga kepada siswa atau bisa dibuat gini Pak Handoko. Seketika nanti Bapak akan adakan event juga bagus. Event di mana tiap kelas akan bertugas untuk apa ya? Menghias kelas lah mungkin ya. Menghias artinya terinclude dengan kebersihannya juga. Nanti dilombakan sehingga anak-anak punya motivasi ya, motivasi secara ekstrinsik. Oh, ternyata nanti dari barang-barang bekas ini bisa kita berhiasan. Nah, hiasan kelas yang serta-merta dapat menarik dalam kita apa ya, dalam menghias dalam kelas, artinya untuk mendukung proses pembelajarannya. Nah, seperti itu Pak Handoko. Oke Pak, terima kasih masukannya. Terus untuk, mohon maaf ya Pak, saya banyak bertanya. Iya, nggak apa-apa. Karena tentang apa itu namanya beberapa mungkin kendala-kendala, bukan masalah tapi kendala tantangan yang saya hadapi. Terus ada lagi Pak seperti ini. Biasanya Pak kalau kelas yang rombelnya besar, yang rombelnya besar itu dan yang notabene overload. Overload itu kalau biasanya kalau menurut aturan dinas satu kelas itu biasanya 28 siswa ya Pak ya? Ya benar sekali Pak. Maksimal. Tapi karena keterbatasan kelas dan juga alhamdulillah sekolah kami itu sebagai sekolah favorit, otomatis banyak murid yang daftar ke sekolah. Wah, luar biasa. Padahal sudah diarahkan bahwa di sana ada sekolah yang sama-sama sekolah, tapi karena memang kepercayaan yang kita tanamkan dan kualitas yang kita berikan sehingga mereka menaruh kepercayaan yang besar kepada kami. Itu terkadang ada masalah-masalah baru. Yang pertama, anak-anak itu gini Pak, kalau misalkan anak itu akan bermain sesuai kecenderungannya, misalkan anak-anak bermain sesuai kecenderungannya, sesuai dengan kecenderungannya, sehingga anak yang tidak cenderung dengan dia, mereka akan jauhi. Biasanya seperti itu. Sehingga seperti ada blok barat, blok timur, blok selatan, blok utara. Yang notabene kalau misalkan blok timur salah satu anggotanya dicampur dengan blok barat, biasanya akan terjadi perang dunia. Wah, Pak. Biasanya, tapi versi yang lebih mini atau mungkin nangis, bertengkar dan sebagainya. Biasanya seperti itu. Dan kalau misalkan dalam pembagian kelompok tugas, kalau misalkan mereka cocok, mereka akan suka dikelompokkan dengan anak itu. Tapi kalau nggak cocok, mereka akan sedikit memberontak. Kok seperti kok sini Pak ada di sini. Mungkin saya masih merasa merasa bingung. Apa tindakan yang benar bisa memecahkan masalah tanpa ada masalah lainnya berkaitan dengan hal tersebut? Tindakan ya Pak ya? Ya, menurut saya Pak Handoko,
Ya karena situasi kondisi sekolah yang dengan latar belakang tadi artinya menjadi tanda kutip sekolah favorit ya Pak ya. Dan sekolah pun juga sudah melakukan tindakan pemahaman kepada wali siswa yang menyekolahkan anaknya ketika ada penerimaan peserta didik baru sudah memberikan pemahaman, namun karena dirasa kekuatan dari sekolah panjenengan tadi jadi bahan atau dari kacamata wali siswa itu sangat bagus sehingga banyak sekali siswa-siswa yang daftar ke sekolah panjenengan. Itu sebenarnya ada sedikit pro kontra Pak. Memang baik kalau kita dapat nilai bagus dari sisi, tetapi kadang-kala kalau kita berpikir secara di dunia pendidikan ya, nanti bakal ada di mana yang dikorbankan, sekolah atau lembaga yang akan dikorbankan sehingga tidak dapatnya siswa di sana. Itu menjadi problematika di pendidikan saat ini. Namun pemerintah juga sudah merancangkan kita dituntut dalam menerima peserta didik yaitu sesuai dengan zonasi ya Pak ya, setidaknya zonasi yang terdekat itu yang bagus. Nah, ini catatan tersendiri. Kemudian bagaimana Pak Handoko untuk memberikan pelayanan untuk siswa-siswanya yang notabene banyak, karakteristiknya banyak, sampai tadi ada blok barat, blok timur. Kalau blok barat ketemu blok timur nanti terjadi wah, itu sangat jangan sampai terjadi ya, karena seperti itu. Tindakan yang bisa Pak Handoko lakukan yaitu yang pertama, Pak Handoko coba Pak Handoko metodenya berkelompok. Artinya berkelompok itu tidak serta-merta karakternya, tetapi tidak serta-merta gaya belajarnya, tetapi sering berubah. Artinya bisa setiap hari, bukan setiap hari, setiap ada kegiatan kelompok itu bergantian itu meminimalisir. Artinya siswa A yang tidak satu bangku atau tidak satu kelompok dengan siswa B nanti akan bergantian antara waktu nanti akan ketemu. Nah, di mana nanti saling memahami atau gunakan gaya-gaya atau bermain tim nanti games ya, TGT lah, tim games, turnamen lah kalau model atau gaya model pembelajarannya TGT. Nah, dicampur Pak, artinya tidak serta-merta Pak Handoko itu saja kelompoknya. Dari situ bisa meminimalisir terjadinya perang dunia blok-blok tadi ya Pak. Nah, sehingga tercampur antara si A, si B, si C, si D, artinya bisa saling memahami karena satu tim. Itu menjadi, menurut saya menjadi bahan diskusi yang sangat menarik ini ya Pak Handoko. Itu saya berikan ke mohon maaf Pak, ini waktu kita kan dibagi ya. Ya, sekarang direfleksi. Mungkin kita bahas kesimpulan ya Pak. Iya, kesimpulan ya. Untuk ini. Ya. Kesimpulannya Pak Handoko, dari diskusi kita tadi sangat menarik. Kemudian sebelum kesimpulan kita refleksi dulu Pak. Oke, siap. Kita refleksi dulu. Apa yang dengan paparkan tadi juga sangat kompleks dan baik. Kemudian terus keterbukaan atau jenengan tadi juga sudah bagus. Kemudian tindakan, solusi dan juga sudah baik. Mungkin secara keseluruhan sudah baik. Kalau jenengan pripun Pak untuk merefleksi? Untuk refleksinya tadi pertama saya mendapatkan hal-hal ide-ide baru, solusi-solusi baru yang berkaitan dengan masalah yang bukan masalah, tantangan yang kami hadapi. Dan untuk mengaplikasikannya mungkin bagi kami dengan saran-saran panjenengan akan butuh waktu Pak, butuh adaptasi. Terkadang saran-saran panjenengan sangat bagus, tapi untuk kami ada beberapa situasi yang kondisi dan itu membutuhkan suatu tahapan yang mungkin bisa
mungkin tujuannya itu besar, bisa dipretel-pretel sedikit-sedikit, ya, diambil sedikit-sedikit dulu tapi tujuannya tetap sama, mungkin itu Pak. Ya, berarti sangat menarik ya Pak Handoko untuk diskusi kita hari ini. Jadi memang benar atau kita bisa simpulkan sama-sama Pak Handoko, baik mulai dari tujuan awal jenengan tadi datang ke sini, kita berdiskusi, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian rencana aksinya jenengan tadi, sampai bagaimana Anda berkomitmen akan menjalankan dalam tanggung jawab Anda, yaitu merencanakan apa yang Anda lakukan itu sangat kompleks. Begitu Pak Handoko. Itu kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Rian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Si kecil bagaimana? Alhamdulillah si kecil juga Ya, akan keluarga sehat semua alhamdulillah Pak. ya sebenarnya Pak. Untuk istri sehat nggih? Sehat, alhamdulillah Masih sehat. berapa Pak? Gimana? Masih berapa putranya? Mungkin ada Putranya masih tambahan satu, lagi. masih umur 1 tahun. Oh, tak, saya kira mau tambah lagi. Kan Nah, nah, ya insya Allah nanti kalau sudah si kecil sudah beranjak lebih dari 2 tahun kita program lagi Pak. Insya Allah seperti itu. program terus ya ya. Tadi kan Pak, panjenengan sudah sarapan apa belum Pak? Alhamdulillah tadi pagi sudah sarapan dibuatkan istri tercinta. Alhamdulillah Pak. Yes. Alhamdulillah ya Pak ya. Berarti sudah siap nih, Siap. sudah Ya, ready, sudah siap. Kegiatan ini kita apa? Kita akan sharing ya Pak ya. Lebih lebih apa itu ya namanya? Pak, ini Kita lebih sharing. saya mendatangi jenengan ini mau sharing bercerita Pak. Sharing tentang mungkin di sini bukan saya sebagai, mungkin mohon maaf, yang intinya kita sama-sama berbagi ya Pak, sama-sama Iya, betul sekali. berbagi. Terus nanti sebenarnya kita itu fungsi coaching itu intinya menuntun Pak, menuntun yang sudah ada. Jenengan Iya, sebenarnya lebih mampu dari saya, tapi jenengan enaknya ngomong ingin teman berbicara seperti itu gitu. iya, berbagi Pak. Buka, Iya, monggo Pak Rian, mungkin ada yang kita bisa sharing-sharing iya Pak. Ini berkaitan dengan apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin jenengan capai pada suasana iya, percakapan hangat seperti ini. iya. Terima kasih Pak Andoko. Sebenarnya saya mendatangi jenengan ini pengen tujuannya yaitu ingin mencari solusi ya. Nah, permasalahan yang kami hadapi ini, yang saya hadapi ini keterkaitan dengan ketimpangan tugas yang ada di sekolah, Pak, antar rekan guru. Artinya saya di sini di sekolahnya ya lumayan cukup besar, tetapi tenaga tenaga mudanya terbatas. Termasuk saya ini termasuk tenaga muda, Pak. Dan kemudian saya bisa bercerita ini, artinya nanti saya ingin mencari solusi, mungkin saran pandangan juga. Kemudian saya lanjutkan Pak, permasalahan ini terjadi sering saya di lembaga saya, yang dimana notabene saya sebagai tenaga muda sering dimintai tolong Pak, dimintai tolong, kemudian sering menjadi apa ya, orang yang selalu di apa ya, dijunjung tinggi Pak. Seluruh tugas, seluruh kegiatan itu yang suruh menghandle saya Pak. Jadi saya sedikit kewalahan, kemudian bagaimana saya harus menangani atau tugas-tugas yang lain, tugas-tugas dari saya sendiri, tupoksi saya sendiri, belum nanti tugas yang ada di rumah. Artinya dari harapan saya ini juga bingung Pak. Artinya bagaimana saya bisa menanggulangi permasalahan ini. Yang ingin saya ceritakan ke panjenengan Pak Handoko. Begitu. Oh, berarti jenengan di instansi jenengan alhamdulillah mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang lain gitu. Iya, Acaranya seperti itu. Berarti mungkin panjenengan itu juga dinilai lebih dari yang dinilai dari yang orang lain, sehingga jenengan mendapatkan yang lebih. Karena setahu saya Pak,
sesuatu itu mendapatkan yang sesuai dengan proporsinya. Oke. Iya. Yang pertama, jenengan berarti mungkin jenengan salah satunya disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Jadi jenengan pertama dawoni kencengkan niat, tetapkan hati. Seperti itu. Ya, 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 ya. Mantap. Oke. Nah, terus itu berarti jenengan, tapi masalahnya kalau tidak salah saya tadi dengar panjenengan berkaitan dengan mungkin jenengan bahasa Jawanya kepondel-pondel ya. Iya, artinya sedikit kewalahan, Pak. Oh, Kewalahan. kewalahan berkaitan dengan tugas. Iya. Dalam suatu kondisi apa yang jenengan rasakan? Misalkan kalau kondisi fresh sehat, itu tugas tersebut tetap membuat jenengan kewalahan atau bagaimana? Ya, secara secara tugas dinas artinya eh, karena banyak sekali tugas yang diberikan ke saya, meskipun itu di luar tupoksi saya jalani, kemudian saya rasakan, kemudian saya lakukan misalnya membimbing anak, ya, membimbing anak di seluruh siswa itu menjadi misalkan contoh pembina pramuka, karena pembina pramuka ini di sini kan belum ada, Pak. Jadi saya sebagai guru kelas turut andil, ya diminta untuk menjadi pembina pramuka, kemudian hal-hal kayak event-event kegiatan keagamaan, terus event-event kegiatan hari-hari besar itu seluruhnya saya yang handle. Kemudian itu yang sedikit menjadi kadang-kadang dikala saya merenung ya Pak ya, apa yang saya lakukan ini memang yang saya rasakan ini memang baik Pak untuk saya sebagai tenaga muda untuk mencari pengalaman yang seluas-luasnya, bukan begitu ya Pak Antoko ya, seluas-luasnya. Kemudian saya mencoba tetap tegar, tetap kuat untuk menjalani aktivitas seperti ini. Kadang-kadang satu sisi ada rasa jenuh karena terbebani banyak tugas sehingga bahasanya itu tugas tidak terjalan dengan maksimal, tetapi bisa berjalan, maksudnya kegiatan bisa berjalan tetapi tidak semaksimal seperti biasa yang kita inginkan karena seluruhnya yang saya handle Pak. Itu menjadi problem atau menjadi permasalahan yang saya hadapi, tetapi di sini saya ingin bercurah hati ke jenengan ini, semoga Bapak Handoko bisa memberikan saran atau solusi begitu. Oke. Untuk tantangan yang jenengan hadapi tadi, yang pertama mungkin ada istilah mesin mobil tak selalu harus di depan ya Pak, tapi ada di belakang. Nah, dan mobil itu bergerak karena adanya berbagai perbedaan komponennya, penyusunnya. Mungkin untuk komponen tersebut mobil itu bisa berjalan apabila komponen saling bekerja sama. Mungkin untuk komunikasi jenengan terkadang karena kesibukan jenengan sedikit lupa bahwa saya ini adalah tim. Ada istilah, mungkin ada istilah kita bukan Superman tapi seperti super tim. Seperti itu. Mungkin karena kesibukan yang jenengan dapatkan sehingga jenengan mungkin sedikit lupa untuk menyambung relasi bahwa teman kita itu terkadang pingin seperti jenengan, pingin melakukan apa yang jenengan lakukan, tapi terkadang karena salah mungkin terburu-buru deadline dan sebagainya, dan jenengan mungkin tipikalnya tidak mau merepotkan orang lain, wis tak kerjane dhewe wis, mungkin seperti itu. Terus untuk tadi dari cerita panjenengan, kalau boleh saya simpulkan, intinya untuk relasi dan komunikasi mungkin lebih bisa ditingkatkan. Benar begitu ya Pak? Iya, benar sekali Pak Handoko.
benar Terus sekali. terus selain mungkin yang membebani jenengan, jenengan sudah tahu penyebabnya kenapa kok jenengan terkadang merasa jenuh atau merasa tanda kutip bosan. Ya, Mungkin jenengan tahu apa penyebabnya? ya. Penyebabnya itu kalau saya bisa bercerita itu karena apa ya Pak ya? Karena di sini tenaga-tenaga guru itu banyak cenderung senior ya, termasuk mohon maaf ini dalam satu lembaga ini guru SD saya itu juga sekarang jadi teman saya Pak. Jadi ada rasa bagaimana kalau Jawanya itu kita harus sungkan ya, sungkan sama orang tua atau kalau disuruh sama orang tua itu kita manut. Tetapi manutnya tadi lama kelamaan menjadi sebuah budaya Pak. Sehingga saya di sini penyebab dari sungkan tadi terus menjadi apa ya, menjadi tumpuan di mana setiap kegiatan di sekolah, di mana setiap kegiatan ada event-event tertentu itu beliau-beliau yang senior tadi menyuruh saya karena saya dianggap mampu. Nah itu mungkin penyebabnya ya karena ini tenaga muda. Tetapi penyebab-penyebab yang lain juga ada dukungan juga ya kadang-kadang dukungan dari kepala sekolah sebagai pemimpin untuk saya. Nah, di sini juga saya termasuk warga guru baru, guru muda yang kemudian bisa uh, ranahnya bisa menjalankan operasional IT sehingga sehingga mereka ada tugas, ada misal ada yang kaitannya dengan IT, kemudian juga diserahkan ke saya. Nah, itu menjadi penyebab-penyebab utama, Pak, yang mengarah bagaimana saya di sini sebagai tumpuan, sebagai tenaga muda yang diberikan tugas yang begitu banyak. Begitu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Dari beberapa hal yang Bapak tadi jelaskan yang sangat luar biasa tadi, menurut panjenengan untuk menyikapi hal tersebut selain memperbaiki relasi, komunikasi yang hangat, itu apa Pak? Yang setidaknya sedikit demi sedikit akan merubah paradigma bahwa tidak hanya saya saja yang bisa, tetapi teman-teman itu sebenarnya bisa kalau teman-teman itu mau. Dan khususnya untuk yang lebih muda itu lebih cekatan, lebih gercep. Kalau misalkan jenengan mengalami kesulitan, oh Pak Rian ada kesulitan, mohon maaf Pak, ada yang bisa saya bantu, seperti itu. Mungkin Bapak ada pandangan saya harus seperti apa gitu. Ya, yang dari hambatan tadi saya yang hambatannya sudah saya ceritakan Pak Handoko, yang ke depan saya ingin lakukan yaitu meluruskan, artinya komunikasi, komunikasi, meluruskan kepada teman sejawat atau kepada seluruh stakeholder, yaitu kita harus berkomitmen kepada visi misi. Artinya visi misi sekolah ini perlunya super tim ya, super tim yang selalu bergandengan tangan, berkolaborasi, satu pikiran, satu kata untuk menuju impian di masa depan sesuai dengan visi dan misi sekolah. Yang kemudian yang saya lakukan yaitu memberikan contoh tauladan atau bahkan kita saya bisa mengambil pengalaman guru senior itu untuk saya terapkan di lembaga sekolah ini. Pengalaman guru senior ini sangat luar biasa biasanya Pak. Bisa belajar dari beliau. Kemudian yang saya lakukan juga mendampingi untuk IT atau untuk teknologi informatika untuk saat ini. Bapak Ibu guru yang tua mungkin sedikit
tertinggal. Nanti program-program sekolah di mana kita bisa memberikan ruang tim ini belajar bagaimana cara menyelesaikan tugas dengan menggunakan IT atau belajar tidaknya dasar-dasar untuk mengoperasikan IT. Intinya nanti seketika waktu juga bisa berjalan dengan semestinya. Kemudian di event-event yang lain itu kegiatan-kegiatan juga kita bisa membuat ruang kesempatan Bapak Ibu guru untuk menjadi ketua pelaksana sehingga ada pembagian tugas yang merata di sana. Jadi beberapa yang saya sampaikan ini itu akan yang saya lakukan ke depan. Begitu Pak Joko. Dari cerita panjenengan sebenarnya untuk solusi kita bisa menemukan dengan sendiri, tapi terkadang kita ragu nih. Nah, karena biasanya pengambilan keputusan yang sendiri itu ditakutkan ada masalah baru yang ditimbulkan, sehingga kita terkadang ingin mendiskusikan terlebih dahulu dengan orang lain atau misalkan sharing ke orang lain, benar apa enggak sih seperti itu, nggih? Benar sekali Pak Joko. Terus untuk mungkin ada hal-hal yang lain yang panjenengan bisa ceritakan kepada saya sehingga saya bisa juga menambah pengalaman, menambah wawasan berkaitan dengan ilmu atau dunia pendidikan. Ya, setidaknya untuk tambahan dari saya terkait dengan upaya-upaya yang saya lakukan itu penekanan ada di lembaga itu yang nyetir itu ibarat kata kita bus itu yang menjalankan roda itu kan sebagai sopir itu ada kepala sekolah Pak. Kebijakan kepala sekolah memberi dampak yang sangat signifikan terkait pencapaian visi misi sekolah. Tentunya dukungan dari stakeholder baik guru, komite sekolah dan wali siswa. Ininya Tripusat Pendidikan ini memang sangat-sangat saling berkaitan Pak. Di sekolah, di rumah dan di masyarakat ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Dimana saya di sini sebagai guru Pak, sebagai guru tenaga muda ini selalu berupaya menjadi suri tauladan yang baik, menjadi guru yang bisa membimbing, mungkin bisa sesuai dengan minat dan minat. Artinya butuh sekali relasi seperti dunia industri yang di luar, kemudian dinas kesehatan, ada instansi terkait, itu juga bisa menjadi relasi. Namun kembali ke permasalahan saya di sini, yang saya temukan ada relasi antar teman, bagaimana saya guru senior saya, bagaimana saya bisa menjadi tim yang selalu bersama-sama, selalu bersinergi, selalu menerapkan terobosan-terobosan baru di dunia pendidikan yang dimana sekarang ada visi misi sekolah, sehingga tujuan dari visi misi sekolah itu sedikit upaya-upaya yang saya lakukan. Terima kasih Pak. Untuk kita panjenengan kalau tidak salah kan mengikuti program guru penggerak gitu. Iya. Dan tadi menyinggung bahwa motor utama sekolah pendidikan itu salah satunya adalah kepala sekolah. Ya. Dan dalam guru penggerak tersebut ya Pak, kita diprioritaskan bahwa
sebagai calon-calon kepala sekolah yang luar biasa ke depannya. Menurut saya, misalkan jenengan besok sudah menjadi kepala sekolah dan menemui salah satu guru panjenengan mempunyai masalah yang sama sebagai jenengan, sekarang ganti posisi jenengan sebagai kepala sekolah. Iya, begini. Apa yang jenengan lakukan untuk bisa paling tidak memberikan pelayanan yang luar biasa. Posisinya jenengan sebagai kepala sekolah nggih, dan ada guru yang sama persis seperti panjenengan saat ini, misalkan jenengan posisinya sebagai kepala sekolah. Mungkin ada pandangan Pak Rian? Ya, terima kasih. Ini kita berumpama ya Pak. Umpama saya jadi kepala sekolah, kemudian saya di lembaga saya ada salah satu tenaga muda. Yang ada di dalam guru muda tadi, itu sangat mumpuni begitu ya. Yang saya lakukan yaitu meluruskan dengan cara meluruskan bagaimana pemikiran dari seluruh stakeholder yang ada di lembaga sekolah untuk menyusun visi sekolah. Karena butuh bersinergi itu Pak untuk menyusun visi misi sekolah. Sehingga dari beberapa bagaimana mereka menyusun itu, artinya di dalam diri atau dalam pendidikan di lembaga sekolah ini, intinya mengetahui tujuan ini toh, misi kita, dan kemudian saya mengajak mengarahkan untuk bagaimana kegiatan-kegiatan yang mendukung melaksanakannya, program-program yang bermutu, program-program dan event-event yang bermutu, yang berkualitas, yang dan misi sekolah. Kita susun bersama Pak di sana, kita susun bersama, kemudian kita saling kolaborasi, memberikan kesempatan baik tenaga muda, tenaga tua berganti selalu untuk menjadi tanggung jawab di sana tanpa komunikasi dengan masa keadilan, tentunya disesuaikan dengan kompetensi yang mereka miliki, tidak membeda-bedakan tenaga muda dan tenaga tua. Artinya di sini sebagai pemimpin ini memberikan kebebasan, keleluasaan, keluasan dengan agar tercapainya visi dan misi sekolah. Tentunya event-event juga bisa digunakan untuk saling menjalin agar wali bisa berkomunikasi langsung, kita libatkan dengan wali siswa. Kita buat event di mana bersinergi antara siswa, wali siswa dalam satu kegiatan secara bersamaan. Misalnya, contoh, kita akan melaksanakan kegiatan bazar. Bazar ini kita libatkan. Ya, guru, kemudian ada wali siswa di sana. Kita membuat event di mana ini menjadi kegiatan yang bersinergi antara guru, siswa, dan kemudian ada event mungkin bisa dilibatkan juga wali siswa untuk datang ke sekolah. Mana toh yang perlu diperbaiki. Nantinya di sana ada namanya relasi hubungan, relasi positif. Yang positif yang bisa diterapkan di sana sehingga mengarah, sehingga visi dan misi tujuan kita. Tentunya sebagai pemimpin juga tidak serta-merta saya memberikan suri tauladan yang baik,
yang dimana bisa dicontoh sebagai panutan, karena sebagai pemimpin ini adalah roh, atau kalau kita menjalankan transportasi darat bis ya, itu sebagai sopirnya. Jadi mau dibawa kemana ini? Mau sehingga dari situ memiliki peran yang sangat signifikan untuk kesuksesan, untuk kelancaran kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Yang paling penting Pak, di sini kami selalu ya, ini saya jadi pemimpin, sama-sama dalam setiap aktivitas, dalam setiap waktu, untuk semata-mata kita berniat untuk memajukan atau mengembangkan atau mensukseskan, yaitu mencerdaskan generasi bangsa. Begitu Pak. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin untuk satu lagi Pak, untuk umpan balik yang mungkin bisa Bapak tanggapi berkaitan tadi dengan awal tadi, kalau tidak salah intinya pekerjaan yang jenengan dapat lebih dari yang lain gitu. Ya. Terus tadi jenengan sudah paparkan bahwa kalau misalkan saya jadi pimpinan, saya akan bertindak seperti ini sehingga pemerataan pekerjaan itu sesuai. Ya. Mungkin salah satu mungkin seperti ini Pak. Terkadang terkadang di suatu kondisi bahwa guru itu akan juga mungkin sama seperti murid, akan cenderung ke guru yang sesuai dengan pemahamannya. Intinya juga sama. Intinya seperti ini. Guru akan membuat suatu kumpulan A, kumpulan B, kumpulan sesuai dengan pemahamannya. Dan terkadang itu berkaitan dengan tugas yang mungkin jenengan tadi menjadi pimpinan akan terkendala. Intinya guru terkadang ngeblok, ya Pak. Dan kalau ngeblok tersebut, terkadang kalau suatu untuk pemerataan pekerjaan itu akan paling bukan tidak mungkin akan tetap berat sebelah. Mungkin sebagai pimpinan yang baik yang tadi panjenengan paparkan, mungkin ada pandangan bagaimana cara mencari solusinya. Ya, solusi kalau menurut saya nih Pak ya, kalau diumpamakan sebagai pimpinan agar tidak terjadi sistem blok-blok tadi, ya kita mencoba untuk saling mendekati dulu. Jadi pimpinan ini tugasnya juga supervisi juga ya, melihat apa yang ada di lapangan. Misalkan sebelum mensupervisi anak-anak atau kegiatan pembelajarannya, kita akan mendekati. Kita sebagai pemimpin harus bisa mengetahui tidaknya karakter dari dari kita mengetahui karakter guru atau karakter guru tersebut, kita bisa menilai bahwasanya bagaimana kita mampu untuk mana yang dibetulkan, mana yang perlu diarahkan, atau kita bisa menjadi teladan. Jadi langkah pertama yaitu mengidentifikasi, yaitu menilai atau mencari tahu dulu karakter. Kemudian kalau terjadi semacam sistem blok tadi, jangan sampai tinggal diam Pak, karena awal di blok ini adalah awal jadi dari masalah itu. Kenapa? Karena di sini tugasnya yaitu tim itu bekerja sama. Semisal kita ibarat kata kereta api ada dua gerbang yang berjalan, tiba-tiba yang belakang terputus atau tali pengaitnya terputus karena tidak sinkronan. Apa yang terjadi? Kita tidak sampai tujuan dengan baik, tidak bisa mencapai tujuan termasuk visi sekolah tadi tidak bisa terlaksana. Sehingga apa yang kita lakukan sebagai pimpinan mengetahui hal itu, saya kira membuka ruang diskusi
untuk uh, membahas keterkaitan apa yang menjadi latar belakang dua blok tadi. Blok timur ini blok selatan dan blok utara, Pak. Terima kasih atas paparan jenengan tadi yang bersedia menceritakan pengalaman-pengalaman jenengan. Tadi kesimpulannya intinya bahwa komunikasi dalam setiap kelompok mungkin relasi kerja itu sangat penting ya Pak. Dan benar sekali. Untuk penumbuhan kesadaran diri terkadang kita juga harus memberikan pancingan. Kadang ada orang yang mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi, terkadang ada yang harus dipancing, harus ditumbuhkan atau harus dibiasakan. Mungkin itu yang apa yang saya terima dari curhatan dari percakapan ini tadi. Dan mungkin jenengan tadi intinya jenengan harus lebih semangat karena jenengan akan memperoleh sesuatu yang luar biasa berkaitan dengan apa yang jenengan lakukan, karena sesuatu yang besar akan mendapatkan yang besar. Seperti itu, nggih. Iya, Pak. Nggih, mohon maaf karena memang kalau ditambahkan ini, Pak. Untuk closing statement ya, bagaimana kita dituntut untuk menjadi tenaga yang profesional. Kita harus mampu menjalankan tugas negara ini tentunya, yaitu profesional dalam melaksanakan tugas serta profesional dalam mengevaluasi tindakan atau kegiatan pembelajaran atau kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, sehingga tujuan-tujuan yang tertanam dalam diri kita insya Allah bisa tercapai. Begitu Pak Handoko, kesimpulan dari saya. Jadi evaluasinya tadi jenengan bagaimana sudah pelong ya tadi kita mengevaluasi hasil percakapan ini pelong sudah. Terus apa yang jenengan dapatkan tadi sudah sekiranya sedikit tidaknya bisa membantu ya? Ya, betul. Kurang lebihnya kita mungkin karena keterbatasan waktu kita cukup sekian. Mungkin dalam suatu kesempatan kita akan bisa bertemu, bahkan bisa bertatap langsung, cakap-cakap gitu. Terima kasih Pak Rian atas waktunya dan terima kasih atas kesediaannya mau mencurahkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Mungkin dari saya, wabillahi wa taufiq. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.